Tips anak doyan makan dan lancar bicara. Assalamualaikum Ayah Bunda. Oke, kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan dengan tekstur tertentu atau picky eater, suka pilih-pilih makanan gitu ya, sehingga bisa saja berefek kepada perkembangan bicaranya. Oke, sebagai ibu dari anak ADHD yang pernah mengalami susah makan, susah mencoba tekstur-tekstur tertentu, kemudian sampai dia baru bisa bicara di usia 4 tahun, saya akan berbagi pengalaman atau sharing bersama bagaimana cara mengatasinya dan apa yang perlu kita lakukan setiap hari di rumah. Stay tune ya. Oke, sebelum masuk ke solusinya, kita perlu menggali lebih dalam lagi ya tentang kenapa sih anak kita tuh nggak mau makan gitu ya. Karena ada banyak sekali penyebab kenapa anak kita susah makan atau dia jadi pilih-pilih makanan atau bahkan dia malas ngomong gitu ya. Yang pertama yaitu apakah dia masih memiliki kebiasaan mengedot atau mengempong. Kenapa empong atau dot yang diberikan terus-menerus kepada anak itu bisa menyebabkan gangguan makan atau gangguan bicara kepada anak. Karena ketika anak terlalu sering mengempong atau mengedot, dia tidak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, untuk mencoba makanan-makanan yang lain atau tekstur-tekstur benda yang lain, karena yang ada di mulutnya hanya empong dan dot saja. Jadi bentuknya hanya seperti menyucup gitu aja ya. Jadi dia tidak diberikan kesempatan untuk melatih rahangnya sehingga akhirnya dia malas untuk mencoba tekstur-tekstur tertentu dan juga malas untuk belajar mengucapkan banyak kata-kata. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengecek apakah ada gangguan pada perut anak. Apakah dia kembung atau merasa tidak nyaman atau pencernaannya tidak lancar, BAB-nya tidak lancar. Nah, untuk ini saya bisa kasih tips yaitu memberikan madu probiotik kepada anak. Jadi ingat ya, probiotik bukan prebiotik. Karena dua jenis ini berbeda. Yang lebih bagus untuk pencernaan anak itu adalah madu probiotik. Ayah bunda bisa searching kenapa madu probiotik bisa lebih baik untuk anak-anak. Selain kita bisa memberikan madu probiotik kepada anak, kita juga bisa memberikan pemijatan I love you secara terbalik pada perut anak kita. Bagaimana caranya? Oke, kita simak video kali ini ya. Pertama-tama, posisikan anak di depan kita, kemudian mulai pemijatan seperti huruf I di sebelah kiri perut anak sebanyak 3 kali, kemudian huruf L terbalik, dan juga huruf U terbalik. Semua arahnya sama ya, yakni ke arah kiri perut anak atau kanan kita. Huruf I terbalik 3 kali, huruf L, kemudian huruf U. Bisa juga menggunakan gerakan memutar searah jarum jam, kemudian gerakan bulan matahari seperti ini. Arahnya selalu sama, jangan kebalikannya ya. Tidak boleh di sisi kanan perut anak, tapi di sisi kiri atau ke arah kiri. Kemudian yang ketiga, apakah kebutuhan sensori anak kita sudah terpenuhi dengan baik? Ayah bunda, jadi kebutuhan sensori, kemudian pola makan anak, dan juga perkembangan bahasa anak, ini sebenarnya saling berkesinambungan ya. Ini adalah satu paket. Nah, sebenarnya bayi atau anak-anak itu memiliki insting untuk memenuhi kebutuhan sensorinya masing-masing. Makanya kalau kita lihat gitu ya, banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh atau bilang bahwa toddler atau anak di bawah 3 tahun itu adalah manusia paling sibuk di muka bumi. Itu emang benar. Karena kenapa? Karena anak usia segitu adalah masa-masa di mana dia sangat haus akan sensori. Jadi indera perabanya ini memiliki insting bagaimana supaya kebutuhan sensorinya ini terpenuhi. Akhirnya lemari udah ditata rapi-rapi, diacak-acak, dapur udah rapi-rapi, ditumpahin semua tepung dan telurnya. Oke, karena apa? Karena sebenarnya anak kita ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan
sensorinya supaya nanti perkembangan bahasanya dan juga pola makannya ini menjadi baik gitu ya Bunda. Nah, beruntungnya ya Bunda, kita tinggal di bumi ya. Jadi Allah itu memang sudah menciptakan segala sesuatunya satu paket. Apa yang menjadi masalah kita, maka sudah disediakan juga obatnya di situ juga. Cuman memang kadang kita kurang ngeh gitu ya. Sebenarnya bagaimana tips untuk memenuhi sensori anak itu gampang sekali ya Bunda. Kita lebih sering-sering mengajak anak untuk bereksplorasi dengan alam. Jangan berikan alas kaki, jangan berikan sarung tangan, biarkan dia bereksplorasi, merasakan tanah basah, merasakan pasir kering di pantai, kemudian merasakan batu kerikil, merasakan rumput-rumput, ada sensasi geli, ada sensasi kasar, sensasi halus, sensasi dingin, kemudian sensasi hangat. Nah, semua itu akan diserap oleh tubuh anak, kemudian diproses dalam otaknya sehingga mempengaruhi pola makan anak. Anak yang sering di rumah, bermain di rumah, dan anak yang sering bermain di alam, maka nafsu makannya akan jauh berbeda. Oke, memang kita mengkhawatirkan tentang ini ya, karena perubahan musim, kemudian banyaknya virus dan bakteri, telur cacing gitu ya. Jadi ayah bunda bisa memproteksi Ananda dengan tadi memberikan madu probiotik, kemudian memberikan obat cacing secara rutin 6 bulan sekali, kemudian memberikan asupan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh anak menjadi lebih kuat. Penyebab yang keempat, bisa saja terjadi kekakuan pada otot-otot rahang dan otot-otot mulut anak kita. Karena tadi ya, karena anaknya tidak suka tekstur keras, tidak suka mengunyah, atau tidak suka makan tekstur tertentu, kemudian dia juga malas untuk berbicara gitu ya, untuk menggerakkan mulutnya, maka akan terjadi kekakuan pada otot-otot rahang dan area mulut anak kita. Nah, kita bisa memberikan pemijatan kepada anak kita setiap hari, semakin sering semakin bagus. Selain pemijatan juga jangan lupa ya Bunda untuk rajin menggosok gigi anaknya setiap hari minimal 2 kali sehari. Apa saja peralatan yang diperlukan untuk melakukan masas area mulut atau oral masas pada anak kita untuk melemaskan otot-otot rahang dan otot-otot area mulutnya? Oke, ayah bunda bisa simak di video yang berikut ini. Ayah bunda bisa menyiapkan 4 barang ini, yaitu sikat gigi silikon jari, kemudian sikat oral massage yang beda bentuknya, dan juga sikat gigi bulu halus. Sebelum dipakai, jangan lupa sterilkan dengan air panas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita posisikan anak kita seperti ini ya. Apabila anak meronta, maka ayah bunda bisa menggunakan pembedongan yang aman. Langkah pertama yaitu memijat kening bayi dari arah tengah alis ke atas. Kemudian dari tengah alis ke samping. Selanjutnya di area bawah mata ke samping. Lalu tepi cuping hidung ke arah samping. Di bawah hidung ke arah samping atau atas mulut ya. Selanjutnya tepi bibir ke arah samping. Lalu bawah bibir atau area dagu ke samping. Lalu putar-putar pipi anak kita ke arah belakang dan dibalik ke arah depan. Selanjutnya, usap menggunakan ibu jari ke arah samping. Kita ambil sikat silikonnya ya. Untuk menghindari gigitan anak, kita bisa melapisi jari kita dengan tisu terlebih dahulu sebelum memakai sikat silikonnya. Arahnya seperti sikat gigi biasa, ya ini depan gigi, kemudian samping gigi, atas bawah gigi, dan bagian dalam.
Kemudian kita ambil sikat silikon yang seperti tajam-tajam, tapi sebenarnya ini nggak tajam. Ini untuk menyikat area samping bibir. Jadi kanan kiri bibir bagian dalam, kita sikat ke arah atas 6-8 kali, kemudian ke arah bawah 6-8 kali. Kemudian bibir bagian dalam, atas dan bawah. Selanjutnya, menggosok langit-langit mulut anak. Dari kiri ke kanan diulangi 6-8 kali. Kemudian bagian lidah kita gunakan sikat yang satunya. Kita arahkan ke ujung lidahnya, bagian atas, dan juga bagian bawah. Yang terakhir, kita gunakan sikat dengan bulu halus untuk menstimulasi area mulut yang luar dan juga pipi bagian kiri dan pipi bagian kanan dengan gerakan memutar. Nah, ayo Bunda, itu tadi tips dari saya sebagai ibu dari anak ADHD yang sudah mengalaminya kurang lebih selama hampir 6 tahun ini ya. Dan perkembangannya dengan tips-tips tadi, Masya Allah luar biasa. Memang tidak ada segala sesuatu yang instan. Jadi ayah Bunda jangan lupa untuk sabar, dan sabar ya. Semuanya butuh proses, karena proses anak menjadi picky eater itu tidak secara instan. Ya, maka untuk membenahinya pun juga tidak bisa secara instan gitu ya. Ayah Bunda harus konsisten untuk memberikan solusi-solusi kepada anaknya dan juga menghindari apa saja yang bisa membuat anak kita menjadi malas makan, tidak mau mencoba tekstur yang lain, dan juga malas belajar berbicara. Ya Bunda, jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti aku bakalan share yang lebih banyak lagi tentang bagian pengalaman aku sebagai ibu dari anak ADHD yang pernah mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan perkembangan yang lainnya. Oke, sampai jumpa.